wabarakatuh. Saya Mutia Sohyabatul Fairoza dari kelas reguler D, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ingin menjelaskan tentang proposal penelitian. Proposal penelitian ini berjudulkan meningkatkan literasi menulis dengan metode ATMK mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan dosen pembimbing Pak Andesten SPD MPD, disusun oleh Mula Warman, Fodra Cakrawibawa, Zakia Salsabila, Erni Tadwi Lestari, Mutia Sohyabatul Fairoza, Amanda Putri Maulida. Mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Yang pertama ada abstrak. Abstrak berisikan tujuan penelitian ini untuk menganalisis program lapak literasi terhadap minat baca mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun ajaran 2022-2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara pelaksanaan program lapak literasi dengan peningkatan minat baca mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun tahun ajaran 2022-2023. Artinya semakin baik pelaksanaan program lapak literasi, maka akan semakin positif peningkatan minat baca mahasiswa. Di sini juga terdapat kata kunci. Kata kuncinya yaitu literasi, minat baca, juga mahasiswa. Selanjutnya ada kata pengantar. Kemudian ada daftar isi. Kemudian yang pertama itu ada bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang. Di zaman sekarang menjadi pegiat literasi tidak cukup mengandalkan kemampuan membaca dan menulis teks alfabetis, melainkan juga harus mengandalkan kemampuan membaca dan menulis dengan metode amati, tiru, modifikasi, dan kreativitas atau biasa disebut dengan ATMK. Kemudian di sini juga ada batasan masalah. Batasan yang dimaksudkan untuk mempertegas pembahasan penelitian berdasarkan identifikasi masalah mengenai program literasi di lingkungan kampus, maka masalah dibatasi pada bagaimana pelaksanaan program lapak literasi di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisikan dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama ada bagaimana upaya mahasiswa dalam mempertahankan budaya literasi. Yang kedua, bagaimana manfaat dari penerapan metode ATMK dalam literasi menulis. Yang ketiga, mengapa dalam penulisan karya ilmiah harus menerapkan metode ATMK. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuannya agar mahasiswa mempertahankan literasi dengan mengadakan program lapak literasi di lingkungan kampus. Kedua, agar mahasiswa terlatih dan terbiasa dalam menulis suatu karya ilmiah, serta pada saat menyusun skripsi berjalan dengan lancar. Ketiga, karena metode ATMK sangat efektif dan juga untuk mengembangkan potensi mahasiswa dalam menulis suatu karya ilmiah. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaatnya yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam menulis suatu karya ilmiah, serta meningkatkan literasi menulis dengan metode ATMK bagi mahasiswa Prodi Manajemen. Kemudian di sini ada bab 2, kajian teori. Kajian teori ini berisi yang pertama itu ada menulis, pengertian menulis. Menulis adalah menurunkan atau mendeskripsikan simbol grafis yang mewakili bahasa yang dipahami oleh manusia sehingga orang dapat membaca simbol grafis tersebut. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan. Kemudian ada jenis-jenis menulis. Yang pertama ada karangan narasi, karangan deskripsi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, karangan persuasi. Kemudian ada tujuan menulis. Tujuannya yang pertama meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, dan dapat mendorong motivasi anak untuk mencari dan menemukan informasi. Lalu ada metode menulis. Yang pertama, pengertian dari metode menulis.
Metode menulis adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan dosen dalam pencapaian tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya aspek keterampilan menulis. Metode menulis ini membantu dalam pembuatan suatu karya ilmiah. Kemudian ada jenis-jenis metode menulis. Yang pertama ada metode langsung, metode komunikatif, kemudian metode integratif, metode tematik, metode konstruktivistik, dan metode kontekstual. Lalu ada literasi, pengertian literasi. Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial dan historis serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Lalu tujuan literasi, tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan siswa melalui budaya literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah, agar meningkatkan kemauan belajar siswa dalam menemukan hal-hal baru. Tujuan khusus dari literasi belajar menurut Suragangga adalah: pertama, membudayakan literasi di sekolah; kedua, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat; yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang ramah dan menyenangkan; yang keempat, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan cara menghadirkan beragam buku bacaan serta mewadahi berbagai strategi pembaca. Lalu ada jenis-jenis literasi. Menurut Ibnu Aji Setiawan, istilah literasi sudah mulai digunakan dalam skala yang lebih luas, tetapi merujuk pada kemampuan dan kompetensi dasar literasi. Berikut ada 9 jenis-jenis literasi. Pertama ada kesehatan, finansial, digital, data, kritikal, visual, teknologi, statistik, dan informasi. Lalu ada literasi dan menulis, pengertian literasi dan menulis. Lalu ada manfaat membaca dan menulis. Pertama, untuk mengembangkan kreativitas diri, meningkatkan budaya literasi di lingkungan kampus, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, memperluas kosakata dan bahasa, mempertahankan budaya bahasa. Lalu ada metode amati, tiru, modifikasi, dan kreativitas, atau bisa disebut dengan metode ATMK. Pengertian dari metode ATMK adalah metode pembelajaran berbasis pengalaman yang menekankan pada keterlibatan dan keikutsertaan mahasiswa secara langsung pada hal yang dipelajari atau topik tertentu yang ingin dikembangkan menjadi tulisan dengan kreativitas masing-masing. Berikut adalah kelebihan ATMK. Meningkatkan keterampilan mahasiswa, meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam belajar bersama, menambahkan kreativitas mahasiswa dalam menulis dan membaca, dan meningkatkan persepsi mahasiswa bahwa hasil yang mereka peroleh tergantung dari kinerja dan bukan dari keberuntungan. Dan juga di sini ada kekurangan dari ATMK, membutuhkan waktu yang lama untuk melihat perubahan keterampilan pada mahasiswa, membutuhkan banyak persiapan untuk melatih keterampilan mahasiswa cenderung kesulitan dalam menulis suatu karya ilmiah, dan banyaknya mahasiswa yang kurang kreatif sehingga menimbulkan plagiarisme. Yang ketiga, bab 3 ini ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penggambaran atau pemaparan tentang variabel yang diteliti, dan selanjutnya mencoba untuk menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Tempat dan waktu penelitian. Tempat yang kami lakukan di ruang pembelajaran mata kuliah umum Universitas Ibnu Holden Bogor. Peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan literasi di lingkungan kampus dalam menggunakan metode ATMK. Waktu penelitian yang kami lakukan mulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023. Subjek penelitiannya yaitu seluruh mahasiswa Prodi Manajemen. Data dan sumber data yang kami ambil itu dari para mahasiswa Prodi Manajemen dengan cara menyebarkan angket berupa kuesioner yang merujuk kepada literasi di lingkungan kampus, sehingga kami mendapatkan data yang diperoleh dari mahasiswa. Kemudian, kita mendapatkan rata-rata jawaban dari hasil kuesioner yang telah diisi. Berikut adalah instrumen penelitian.
Berikut adalah kisi-kisi dan juga pertanyaannya. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini melalui kuesioner. Teknik analisis data. Data adalah informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode-metode antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada metode observasi, kemudian ada metode eksperimen, ada metode dokumenter, lalu yang keempat ini ada penutup. Penutup ini berisikan kesimpulan dan juga saran. Lalu di akhir ada daftar pustaka. Sekian penjelasan dari saya mengenai proposal penelitian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.